Audio Jungle. Perbedaan level timnas Indonesia dan Malaysia di FIFA Matchday September 2022 terlihat jelas. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Perbedaan level timnas Indonesia dan Malaysia di FIFA Matchday September 2022 terlihat jelas. Ketika timnas Indonesia mengalahkan tim peringkat 84 dunia, Curaçao dengan skor 3-2. Timnas Malaysia kesulitan menghadapi tim-tim Asia yang levelnya tidak jauh dari mereka. Baik timnas Indonesia dan Malaysia sama-sama menjadwalkan dua pertandingan di FIFA Matchday September 2022. Timnas Indonesia diagendakan bersua Curaçao pada 24 dan 27 September 2022. Sementara itu Malaysia berduel dengan Thailand dan Tajikistan di Piala Raja 2022 yang dilangsungkan di Thailand. Awalnya timnas Indonesia tidak diunggulkan saat bersua Curaçao. Penyebabnya tentu karena jauhnya jarak ranking FIFA antara timnas Indonesia dan Curaçao yang mana terbentang 71 anak tangga. Namun kondisi itu tidak menyurutkan semangat skuad Garuda. Timnas Indonesia tetap tampil percaya diri dan terbukti menang 3-2 atas Curaçao. Kemenangan ini meningkatkan ranking FIFA Timnas Indonesia dari yang sempat turun ke posisi 156 dunia karena digeser Maladewa kemudian naik tangga 153. Bagaimana dengan Malaysia? Skuad asuhan Kim Pan-gon bersua tuan rumah Thailand di semifinal Piala Raja 2022 pada Kamis 29 September 2022. Setelah bermain 1-1 di waktu normal, laga berlanjut ke adu tendangan penalti. Hasilnya, Malaysia menang adu penalti 5-3 atas Thailand. Hasil itu meloloskan Malaysia ke final Piala Raja 2022 untuk bersua tim peringkat 109 dunia Tajikistan. Setelah melalui 90 menit pertandingan, skor Malaysia dan Tajikistan sama kuat 0-0. Alhasil laga dilanjutkan ke adu tendangan penalti dan Malaysia tumbang 0-3 dari Tajikistan. Hal itu berarti dalam dua pertandingan Malaysia gagal menang di waktu normal. Fakta ini juga menunjukkan pelatih Malaysia Kim Pan-gon belum pernah membawa Harimau Malaya memenangkan laga tandang di waktu normal. Fakta di atas berbanding terbalik dengan Sintayong yang beberapa kali membawa timnas Indonesia memenangkan laga kontra tuan rumah. Sebut saja saat melibas Singapura 4-2 hingga menumpangkan kue 2-1 di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Audio Jungle. Bagaimana respon ocehan pelatih Curaçao, Malaysia keok? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Kabar seputar laga FIFA Matchday Indonesia versus Curaçao menjadi berita terpopuler di kanal olahraga dalam 24 jam terakhir. Bek timnas Indonesia Alkan Baget percaya diri menanggapi komentar pelatih Curaçao Remco mengenai kondisi tim pada pertemuan kedua yang akan berlangsung pada Selasa 27 September. Selain dari timnas Indonesia, informasi lain yang menyedot perhatian pembaca adalah hasil Kings Cup 2022 antara Tajikistan dan Malaysia yang berakhir dengan kekalahan Harimau Malaya. Berikut 3 berita terpopuler di kanal olahraga dalam 24 jam terakhir. Pertama, Alkan Baget balas ocehan pelatih Curaçao soal Indonesia. Bek timnas Indonesia, Alkan Baget merespon pernyataan pelatih Curaçao, Remco Vicentini yang menyebut timnya akan mengeluarkan level pemain sebenarnya dalam laga kedua. Vicentini yakin bisa mengalahkan Indonesia dalam pertandingan kedua. Ini karena mereka sudah tahu permainan Indonesia dan kebugarannya semakin baik setelah mengalami jet lag perjalanan panjang dari Curaçao ke Indonesia. Dalam pandangan Baget, tim Garuda akan tampil lebih baik dari pertandingan pertama. Jika Curaçao ingin meraih kemenangan dalam laga tersebut, pemain FC Gillingham itu menyebut timnas Indonesia juga menginginkan hal serupa. Kedua, 14 menit debut Sananta di Indonesia versus Curaçao, dihajar kaki gemetar.
Muhammad Ramadan Sananta mendapat kesempatan debut membela timnas Indonesia saat melawan Curaçao di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu 24 September dengan catatan 14 menit. Striker PSM Makassar tersebut tampil pada babak kedua, tepatnya menit ke-71 dengan menggantikan Dimas Derajat. Namun Sananta hanya tampil sekitar 14 menit saja karena ditarik kembali oleh Sintayong di menit ke-85. Sananta ditarik lebih cepat bukan karena tampil terlalu buruk. Pemain 19 tahun tersebut tampak kepayahan setelah bermain sekitar 7 menit. Pasalnya kaki kanan Sananta dihajar bek Curaçao dalam sebuah duel. Ketiga, Malaysia anti klimaks di Kings Cup, permalukan Thailand dan gagal juara. Timnas Malaysia harus puas menempati posisi runner-up pada turnamen Kings Cup 2022 setelah kalah dari adu penalti dari Tajikistan Minggu 25 September. Kekalahan tersebut menjadi anti klimaks bagi Malaysia yang sebelumnya mengalahkan tuan rumah Thailand, juga melalui babak adu jitu tendangan 12 pas. Dengan demikian, Tajikistan menjadi juara, Malaysia runner-up, dan Thailand menempati peringkat ketiga setelah menumbangkan Trinidad dan Tobago. Audio Jungle. Update ranking FIFA gelar laga Timnas Indonesia versus Curaçao. Skuad Garuda naik 3 tingkat, posisi Curaçao melorot. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Update ranking FIFA gelar laga Timnas Indonesia versus Curaçao di FIFA Matchday September 2022 akan dibahas dalam artikel ini. Kemenangan atas Curaçao membuat peringkat Timnas Indonesia di ranking FIFA naik 3 tingkat. Sedangkan Curaçao mengalami penurunan. Timnas Indonesia menghadapi Curaçao di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu 24 September 2022 malam. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Timnas Indonesia menang 3-2. Gol-gol Timnas Indonesia dilesakan Mark Klok di menit 18, Fahrudin Arianto di menit ke-22, dan Dimas Derajat di menit 56. Sementara itu, 2 gol Curaçao dicetak oleh Rangelo dan Juninho Bakuna. Seperti yang diutarakan di atas, kemenangan ini membuat Timnas Indonesia naik 3 posisi di ranking FIFA, tepatnya dari urutan 156 ke 153. Sebelum FIFA Matchday September 2022 digelar, Timnas Indonesia sebenarnya menempati peringkat 155 dunia. Namun setelah Maladewa memenangkan 2 laga kontra Brunei dan Laos di FIFA Matchday September 2022, skuad Garuda turun ke posisi 156. Beruntung, Timnas Indonesia menang 3-2 atas Curaçao. Kemenangan itu membuat Timnas Indonesia mendapatkan 7,41 poin. Tambahan 7,41 poin membuat skuad Garuda memiliki perolehan angka 1,026,6 poin. Pencapaian itu membuat Timnas Indonesia naik dari urutan ke-156 ke 153 dunia, menggeser Afghanistan, Yaman, dan Maladewa. Apes bagi Curaçao, kekalahan ini membuat mereka kehilangan 7,41 poin. Alhasil, Curaçao yang sempat naik ke urutan 83 harus kembali turun ke tangga 84. Jika kembali menang pada Selasa, Timnas Indonesia bakal naik ke urutan 152 menggeser Republik Dominika. Karena itu, harapannya Timnas Indonesia bisa kembali meraih kemenangan. Sekedar diketahui, laga Timnas Indonesia versus Curaçao digelar 2 kali. Laga kedua digelar di Stadion Pakansari Bogor pada Selasa 27 September 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jelang laga Timnas Indonesia versus Curaçao, banner di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat menjadi viral. Spanduk itu pasang di venue laga Timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday viral karena spanduk bertuliskan ucapan terima kasih untuk Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule. Spanduk ucapan terima kasih untuk Iwan Bule terpasang di satu di antara sudut stadion. Ini merupakan kekisruhan yang kesekian kalinya untuk PSSI. Sebelumnya, pemilihan lokasi atau venue laga Timnas Indonesia kontra Curaçao menjadi perdebatan di jagat maya. Pasalnya, laga Timnas Indonesia versus Curaçao yang digelar sebanyak 2 kali tersebut dihelat di lokasi yang sama, yakni Provinsi Jawa Barat.
Selain GBLA Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat juga dipilih PSSI untuk laga Timnas Indonesia kontra Krusam.